Kajian ilmiah. Kita akan mengundang yang pertama Kasat Binmas Polrestabes Medan, Bapak AKBP Rudi Hartono, SIK MM. Kepada Bapak kami persilakan untuk maju ke depan. Kemudian selanjutnya Kasih Intel Kejaksaan Negeri Medan, Bapak Muhammad Yusuf Sarjana Hukum. Kepada Bapak kami persilakan. Kemudian ada pembicara selanjutnya guru kita Ustadz Muhammad Permana, SPDI Hafizallah Ta'ala. Pada Pak pembicara kami persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustadz. Ya, ini adalah ketiga pembicara kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum. Baik, buat ikhwan sekalian, para umahat. Wah, pas bangkunya saya lebar sendiri ya. Mungkin karena posisi itu Ustaz ya. Insyaallah lah, ialah yang penting. Baik, ini sudah hadir di tengah-tengah kita dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak kejaksaan, kemudian dari Ustadz juga. Ini kita mau pengenalan dulu karena seperti kata orang-orang ya, tak kenal maka tak sayang. Kita juga perlu tahu nih. Karena yang hadir di sini kan yang pertama adalah dari bagian Binmas ya, Binmas Polrestabes Medan. Tentunya kita mau tahu ini skup atau fungsinya ini Binmas apa gitu ya kan, sehingga kita hadirkan di sini. Mungkin boleh dijelaskan sedikit kepada Bapak AKBP Rudi Hartono untuk dapat memberi sedikit ilmu bagi kita. Sebetulnya tupoksi dari Binmas ini apa Pak? Boleh silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi sedikit gambaran kaitan masalah Bimas. Bimas ini satuan kerja di tingkat Polrestabes, di Polda juga ada, namanya direktorat. Kalau di Polrestabes namanya Satuan Bimas Polrestabes. Ini satuan kerja di bawah kendali oleh Bapak Kapolrestabes. Jadi secara struktur itu dibawa Kapolrestabes, Wakapolrestabes, langsung struktur garis komandonya turun ke Kasat Bimas Polrestabes Medan. Yang mana tugas kami adalah kegiatan masuk dalam kegiatan namanya pembinaan ketertiban di masyarakat, yang kami singkat dengan Bintipmas. Kemudian ada kegiatan namanya perpolisian masyarakat. Perpolisian masyarakat itu yang intinya ada dua, adalah membangun kemitraan polisi dengan masyarakat dengan problem solving, yaitu menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat yang seharusnya atau persoalan itu tidak perlu harus masuk ke ranah hukum. Ada kategori tingkatan-tingkatan yang mana perkara-perkara itu sebenarnya cukup diselesaikan di tingkat masyarakat. Perkelahian, misalkan contoh kecil perkelahian antara kedua orang yang bukan salah satunya bisa dipertemukan berdamai, itu cukup, tidak perlu harus masuk ke ranah penyidikan, proses hukum yang akhirnya nanti ditangani oleh kejaksaan. Jadi cukup di tingkat bawah, namanya ada restoratif justice, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Itu namanya perpolisian masyarakat. Tadi ada problem solving. Kemudian kami juga punya tugas adalah yang namanya pembinaan pengamanan swakarsa, PAM Swakarsa. PAM Swakarsa itu contohnya pemberdayaan potmas, potensi yang ada di masyarakat, seperti kita mengadakan kegiatan poskamling. Kemudian pemberdayaan potensi yang di masyarakat PAM Swakarsa ini seperti satuan pengamanan, security, penjaga-penjaga malam. Kemudian ada Polsus, perpolisian khusus seperti polisi kereta api, polisi kehutanan. Ini pembinaan masuk dalam rangka pembinaan kami. Kepolisian, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu mengatur tentang bahwa
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Pam Swakarsa. Jadi Pam Swakarsa itu tadi potensi masyarakat, satuan pengamanan, semua, kemudian masyarakat-masyarakat yang ada di lingkungan kita, kegiatan Poskamli menjaga keamanan itu semua dari bagian daripada Pam Swakarsa. Nah itu. Nah pada kegiatan ini kaitan masalah pembinaan masyarakat, kami melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan. Ya, inilah kegiatannya pada hari ini, masuk dalam kegiatan kami melakukan penyuluhan ke masyarakat dalam hal pembinaan untuk menuju kepada ketertiban dalam masyarakat. Mungkin itu. Oh ya, baik. Berarti lebih ke pembinaan masyarakat ya Pak ya. Baik, itu dia tadi. Jadi udah pada tahu ya mengenai tupoksi atau tugas pokok fungsi dari Binmas itu seperti apa. Jadi nggak semua polisi itu di pinggir jalan pait-pait gitu ya kan. Ada yang lebih pembinaan ini berarti. Baik, selanjutnya ini ada dari Kejaksaan Negeri ya. Dari Intel ya Pak ya. Jadi biasanya kalau Intel itu kan gobel, gondong belakang gitu ya. Ini Masya Allah, Intel celananya cingkrang, kemudian jenggot. Wah, kita baru tahu ada Intel di Kejaksaan. Boleh dijelaskan sedikit Pak, mungkin seperti apa sebetulnya fungsi dari Intel Kejaksaan Negeri ini atau dari Intel dari Kejaksaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Yang pertama-tama syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Dalam rangka awalnya dari rangkaian pagi tadi ikhwan-ikhwan pada menuntut ilmu dan sekarang menjalankan talk show. Syukur alhamdulillah, takdir Allah, cuaca juga sedikit sejuk sehingga kita bisa dapat menerima ilmu maupun informasi ya dalam talk show ini. Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Kita bekerja di Kejaksaan. Nah, kebetulan kita di Kejaksaan Negeri Medan. Nah, sedikit gambaran bahwasannya apa sih itu kejaksaan? Mungkin antum kawan-kawan di sini masih ada yang tahu, ada yang tidak. Tapi yang jelas kejaksaan adalah bagian dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu kan ada teman-teman dari kita dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Jadi bagaimana sih secara keseluruhan tugas dan pokok kejaksaan itu sebagai aparat penegak hukum? Sederhananya begini, seperti yang disampaikan tadi Pak Kasat, ketika ada suatu kejahatan di masyarakat ya, nanti itu teman-teman dari kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, setelah itu penyelidikan dan penyidikan itu disampaikan ke kejaksaan untuk mewakilkan kita disidangkan di pengadilan. Jadi fungsi secara keseluruhan kejaksaan adalah sebagai penuntut umum ya, paling penting. Nah, tapi ada beberapa di dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang 16 2004 itu disebutkan ada beberapa kewenangan lainnya. Ada beberapa kewenangan lainnya, misalnya melakukan kegiatan penyidikan, mungkin ada beberapa penyidikan tidak pidana korupsi atau HAM berat atau yang lainnya. Ada beberapa. Nah, di situ juga ada beberapa kegiatan yang kita diberikan kewenangannya. Di antaranya antara lainnya adalah melakukan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Ya, jadi kita ada namanya Bakor Pakem, Badan Koordinasi Pengawal Aliran Kepercayaan Masyarakat. Nah, kita juga diberikan suatu kegiatan program namanya Pembinaan Masyarakat Taat Hukum. Kita juga diberi kegiatan atau pekerjaan menganalisa tentang kebijakan-kebijakan hukum. Ya. Nah, kaitannya dengan kehadirannya kami juga di sini, bahagian dari penerangan hukum dan penyuluhan hukum namanya program Binmatkum kalau di kita. Pembinaan Masyarakat Taat Hukum. Jadi
seluruh instansi, mungkin pemerintah. Jadi tidak hanya kita bebankan kepada bapak-bapak kepolisian, jadi seluruh instansi yang ada di pemerintahan, dan mungkin ada nih kawan-kawan yang ada di sini hadir juga ada di pemerintahan atau di aparat penegak hukum. Memang ada fungsi di antaranya kita adalah membina masyarakat untuk taat hukum. Nah, jadi kehadiran kami di sini juga salah satu di antaranya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan penerangan kepada masyarakat tentang apakah itu hukum, gitu loh. Jadi seluruh kegiatan kita yang kita lakukan setiap hari-harinya pasti bersinggungan dan bersentuhan dengan hukum. Nah, kenali hukum tapi jauhkan hukuman. Mungkin itu jadi jargon penutup ya. Jadi poin pentingnya adalah kehadiran kami di sini adalah terkait dengan pembinaan masyarakat taat hukum. Mungkin kurang lebih hampir sama lah ya dari kawan-kawan di kepolisian. Mungkin itu saja. Baik. Ya. Terima kasih. Berarti itu dia penjelasannya mengenai kehadiran bapak-bapak ini. Tapi kalau untuk Ustadz nanti dulu ya Ustadz, beliau-beliau ini dulu berdua. Nanti Ustadz akan coba menarik garis lurus antara yang dijelaskan baik itu dari pihak kepolisian dan juga kejaksaan. Dia akan ditarik benang merahnya secara syariat seperti apa pengaplikasiannya. Baik, seperti yang sudah kita sampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan membahas mengenai empat huruf yang memang fenomenal sekali ya. Kalau memang kita penggiat sosial media, ini kabar ini luar biasa dahsyatnya, bahkan mengalahkan flyer-flyer dakwah yang ada di sosial media. Karena sedikit-sedikit hoax. Tentunya kita pengen tahu hoax itu seperti apa. Baik, kita akan mulai dulu penjelasan dari pihak kepolisian dulu. Sebetulnya hoax di mata Kepolisian Republik Indonesia itu seperti apa? Kemudian mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak kepada kita hoax itu seperti apa? Kemudian sanksi yang bakal diterima baik itu si penyebar hoax ataupun penyebar secara sengaja ataupun tidak sengaja, gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan dari awal dulu hoax itu seperti apa Pak? Boleh Pak, silakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi sambil rekan-rekan mungkin teman-teman bisa lihat slide-nya. Jadi apa sebenarnya hoax itu? Hoax itu yang kita tahu biasanya yang tergambar di kita yang tidak pernah mungkin buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi yang kita tahu dari mulut ke mulut bahwa hoax itu adalah suatu berita bohong. Yang paling mudah bahwa hoax itu berita bohong. Kalau menurut Kamus Besar ini adalah berita bohong. Kalau dalam Oxford English Dictionary ini didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan kejahatan. Jadi saya mengajak persepsi kita samakan bahwa hoax itu diciptakan oleh orang pintar. Yang menciptakan hoax itu orang pandai, pintar, tapi sebenarnya mereka itu jahat. Karena tujuannya disebarkan adalah tujuan dengan kejahatan. Hoax. Kemudian hoax itu disebarkan oleh orang baik. Yang menyebarkan biasanya kebanyakan, walaupun ada sebagian juga orang jahat, tapi kebanyakan yang menyebarkan hoax itu adalah orang baik. Tapi sebenarnya karena dia baik, tapi karena tidak tahu, mereka jadi bodoh. Karena kebodohan akhirnya menyebarkan hoax itu. Jadi hoax itu disebarkan oleh orang baik, tapi dia bodoh. Nah ini yang menyebabkan, karena permasalahan hoax itu sendiri, Polda Sumatera Utara, seluruh jajaran Polda di Indonesia itu sudah membentuk namanya Subdit Cyber. Satu satuan kerja yang dulunya tahun 2018 itu belum ada. Tapi saat ini sudah terbentuk karena begitu maraknya era digital kita hidup dalam masa generasi milenial. Milenial itu generasi yang kelahiran tahun 80-an ke atas. Kalau Pak Ustadz ini mungkin masih milenial Pak Ustadz ya, 80-an. Kalau saya sudah masuk generasi X.
sebelum milenial, saya kelahiran 70-an. 70-an. Jadi generasi milenial ini rentan, kita kental dengan era digital. Digital ini perkembangan teknologi, kita lihat semua serba digital. Digital ini akhirnya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dan dampak negatif ini yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat, yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita-berita bohong. Nah ini. Kemudian Subdit Cyber ini kegiatannya di Polda itu melakukan kegiatan namanya patroli cyber. Yang kita kenal biasanya, kalau kita tahu patroli itu ada patroli bersepeda, roda 4, kendaraan bermobil, jalan kaki, berkuda. Tapi sekarang sudah muncul dengan perkembangan teknologi, maka muncul sekarang patroli cyber yang mana mereka berpatroli di dunia maya. Dunia maya mencari akun-akun penyebar-penyebar berita-berita bohong dengan muatan-muatan ujaran kebencian dalam hal menyebarkan permusuhan atau menghujat satu sama lain. Nah, proses ini dilakukan oleh Polda Sumatera Utara. Kalau di tingkat Polrestabes dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes. Dan rata-rata yang ditangani oleh Polda ataupun Polrestabes terhadap pelaku-pelaku penyebaran hoax ini, mereka mengatakan, mohon maaf Pak, saya tidak tahu. Ya tadi karena kebodohan tadi disebarkan oleh orang baik, sebenarnya dia baik, tapi karena tapi aturan undang-undang tidak mengatakan bahwa Anda tidak tahu maka hukum itu tidak berlaku pada Anda, tapi hukum itu Indonesia berlaku namanya asas publitas. Bahwa setiap hukum itu apabila sudah dilegalkan, disahkan, hukum ditandatangani, hukum itu undang-undang itu, maka hukum itu berlaku untuk umum. Tidak ada alasan kita mengatakan bahwa mohon maaf Pak, saya tidak tahu, saya tidak pernah dapat sosialisasi tentang hukum itu. Tapi semenjak diundangkan namanya, maka hukum itu berlaku bagi siapa saja. Nah ini yang perlu kita cermati, kita perlu sikapi akhirnya. Maka pandai-pandailah kita bijak dalam hal kita bermedia. Karena ancamannya nanti akan saya sampaikan. Ancaman-ancaman hukumannya nanti kita paparkan, kita lihat rekan-rekan sekalian. Kemudian mengapa hoax itu berkembang? Waktunya berapa lama nih Pak Moderator? 15 menit. Mengapa hoax itu berkembang? Kita masyarakat Indonesia adanya kecenderungan begini. Kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi wilayah Medan lah, kita bisa melihat dengan media digital ini, melihat ke ujungnya Afrika sana bisa. Kita lihat kota Medan. Sekarang ini segala sesuatunya menggunakan digital. Mau nolong korban kecelakaan aja pakai digital sekarang. Ada orang kecelakaan, Pak ini ada yang kecelakaan, dia enggak nolong orang tapi kamerakan dulu, videokan dulu. Mau nolong korban rumah kebakaran aja, korban kebakaran rumah. Kalau dulu kan berbeda, orang lomba-lomba mencari air siram. Kalau sekarang tidak, cukup dengan kamera apinya padam. Maksudnya begitu maunya. Ini fakta Pak. Kejadian terakhir kemarin kita lihat kejadian di USU, pencurian kendaraan bermotor menggunakan mobil roda 4 sedan. 3 pelaku diteriaki maling, 2 dikejar, 1 lari dengan menggunakan kendaraan roda 4, nabrak penjual koran sepeda ontel, jatuh ke dalam selokan got. Semua sibuk menghakimi massa, memvideokan. Yang menolong korban tidak ada. Cuma ini kejadian pencurian, korbannya tergeletak di got itu, dibiarkan orang tua terkapar. Satu pun tidak ada yang membantu. Nah ini fenomenal sekarang Pak. Semua era digital, semua menolong korban menggunakan handphone. Digital ini lebih utama, lakukan pemukulan, divideokan. Yang nolong korban tidak ada, akhirnya dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Kalau dari medis kita melihat bahwa pertolongan tidak cepat, tapi kalau kematian itu kita serahkan sepenuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahannya. Dengan era digital, kecenderungan kita, masyarakat kita cenderungnya begini. Ada sesuatu yang di masyarakat kita, kalau kita pertama yang menyebarkan bahwa sesuatu itu hebat bagi kita. Saya loh yang pertama menyebarkan,
Akhirnya tidak berpikir lagi harus menyaring berita ini benar atau tidak. Harus kita melakukan tabayun, cross check, check and recheck dulu atau tidak perlu lagi. Saya nanti kalau lambat saya harus tabayun dulu, nanti kedahuluan teman saya. Nanti teman saya yang duluan. Ada satu yang perilaku di kita, kalau kita pertama yang menyebarkan sesuatu ini seakan-akan wah hebat ini. Dia yang pertama tahu. Jadi pengen dibilang yang pertama tahu. Nah, kecenderungannya ini. Nah, ini, maka itu kembali lagi harus bijak, kita harus cek and recheck, cross check di kebenaran berita itu datangnya dari mana. Kalau datangnya dari grup WA atau grup Facebook, Instagram yang lain, orangnya cross check kepada mereka. Apakah mereka bisa mempertanggungjawabkan bahwa datangnya berita ini dari lembaga-lembaga atau media-media yang kredibel? Kalau tidak, jangan. Mainstream media mungkin yang kredibel, yang mereka diawasi oleh lembaga-lembaga penyiaran. Kalau media sosial memang tak terbatas waktu, tak terbatas. Pengawasan pun lepas dari pengawasan. Nah, ini maksudnya. Kemudian ini contoh berita hoax. Kalau kita lihat rekan-rekan sekalian, jadi ada di Aceh dulu ini kejadian dan sudah minta maaf. Mereka mengatakan saya hilaf dan sudah meminta maaf bahwa kejadian ini tidak benar. Mereka pun menyampaikan secara terbuka. Kemudian kalau ini kita lihat di Bali sana, ada berita yang Iron Man ya, menganggap dirinya bahwa dia adalah Iron Man di Denpasar sana, kan, Iron Man Indonesia, yang mana dia memiliki tangan besi yang bisa membantu pekerjaan dia sebagai tukang las di bengkel. Tapi ternyata dilakukan penelitian, berita ini hoax. Kalau teman-teman pernah dengar juga ada berita pelaku bom Bali divideokan bahwa digali kuburannya kondisi jasadnya masih utuh. Ini kan menyesatkan, bahwa seakan-akan perbuatan melakukan bom bunuh diri itu sesuatu yang dirahmati oleh Allah, bahwa jasad masih utuh dengan kondisi mukanya bersih, tersenyum. Padahal ternyata dilakukan penelitian oleh Mabes Polri, berita itu video dan disebarkan itu adalah berita tidak benar. Itu diambil pada waktu selesai melakukan eksekusi mati, waktu sebelum dimakamkan. Dan sudah diklarifikasi oleh keluarganya, mengatakan bahwa tidak ada pembongkaran kuburan pelaku bom bunuh diri tersebut. Dan ini kan menyesatkan. Ini berubah pola pikir umat, nanti dibawa ke arah bahwa seakan-akan jihad yang dilakukan mereka itu sesuatu jihad yang benar. Nah, ini banyak. Nah, kami kepolisian Negara Republik Indonesia, kami di Bimas, kemudian personil kami terpapar di seluruh wilayah kelurahan, namanya ada Babin Kaptibmas. Mereka juga, kalau bapak-bapak atau teman-teman sekalian menanyakan kepada mereka, benar gak berita ini, mereka juga tidak akan tahu. Ada di kepolisian yang berkompeten yang menangani tentang berita hoax, namanya Humas Mabes Polri, di bawahnya Humas Polda, Polres ada namanya Humas. Mereka yang melakukan penelitian kebenaran berita tersebut. Nah, ini kami pun tidak tahu, tapi kami bijak dalam bermedia. Kalau sesuatu itu yang datang kami yakin tidak tahu kebenarannya, kita cross check tidak benar, kami tidak mau menyebarkan. Nah, ini kami ajak para teman-teman, para jamaah sekalian, bahwa apabila menerima berita jangan langsung menyebarkan. Bijaklah dalam bermedia, cross check. Kalau memang mereka sendiri yang menyebarkan tidak tahu kebenarannya, sudah tidak usah disebarkan. Nah, itu intinya. Kami pun melakukan begitu, dan itu yang kami sampaikan kepada personil kami di lapangan. Karena untuk meng-cross check kebenaran itu ada salurannya tersendiri. Ini ada undang-undang ITE, Bapak Ibu sekalian, yang kita lihat ini di pasal 27 perjudian penghinaan menggunakan media elektronik itu maksimal 6 tahun penjara, pasal 455 Undang-Undang ITE dengan denda 1 miliar. Kalau ini menyebarkan berita hoax dengan ujaran kebencian, penjara maksimal 6 tahun penjara, menyebarkan ya, bukan membuat, menyebarkan. Kemudian denda 1 miliar. Pasal 29 ini pengancaman menggunakan media elektronik, 4 tahun, denda 750. Dan banyak lagi pasalnya ini kaitan masalah peretas atau yang lain-lain. Ya, ini kaitan masalah penyebaran berita-berita hoax. Ini bijak bermedia, sebaiknya Anda memperhatikan dalam bermedia itu konsumsi untuk umum. Pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Kemudian jangan terpancing emosi, niat baik belum tentu baik. Kemudian keburukan bukan untuk disebarkan. Kita sepakat, dalam agama kita juga melarang bahwa keburukan itu bukan untuk disebarkan.
Jadi yang namanya gibah itu tidak boleh dalam agama. Ya, sesuatu yang benar memang keburukan terjadi pada orang lain tapi bukan untuk disebarkan para jamaah sekalian. Kemudian ini warning bagi kami. Media sosial itu bukan ruang apalagi media sosial itu bukan ruang privat. Jadi jangan menganggap media sosial ini kan punya saya, ruang privat saya. Saya mau buat apapun bebas, orang lain tidak perlu tahu. Tapi kenyataannya kita harus sepakat media sosial itu adalah ruang publik. Semua orang boleh lihat. Jangan menganggap saya sudah menggunakan handphone, orang bisa menyadap. Walaupun undang-undang mengatur bahwa yang melakukan penyadapan hanya aparatur penegak hukum, itu pun diatur adalah KPK. Yang lain harus minta izin, prosedurnya banyak. Tapi yang melakukan kegiatan ini banyak yang kita tidak ketahui. Nah ini harus hati-hati. Tahu-tahu kita simpan foto-foto di ini oleh orang lain, disebarkan orang lain. Ini harus hati-hati. Itu harus sepakat, itu adalah ruang publik bukan ruang privat. Nah ini salurannya. Mungkin silakan bisa difoto. Boleh difoto ini salurannya. Kalau misal menemukan ada berita-berita yang mungkin kita ragukan kebenarannya, boleh kita salurkan ke sini, kita tanyakan. Ini punya Humas Mabes Polri. Boleh ditanyakan, nanti dari Humas Mabes Polri akan ada jawaban bahwa ini benar, berita benar atau berita hoax. Kami juga menggunakan saluran informasi ini. Sudah ya? Nanti boleh diminta yang lain. Jadi ini kami terakhir, peran serta masyarakat pengguna media sosial memiliki peran yang sangat penting untuk melawan hoax, sehingga upaya menjaga keamanan ketertiban masyarakat akan lebih mudah dilakukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga keutuhannya. Hindari, kita hilangkan berita-berita hoax. Jangan, apalagi di tahun-tahun politik ini sudah selesai kita menjalankan kegiatan pencoblosan tapi masih menunggu hasil. Kita serahkan sepenuhnya kepada lembaga yang berwenang. Apapun hasilnya, siapapun pemimpinnya, kita diajari untuk menghormati pemimpin. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Buat yang punya pertanyaan ditahan dulu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab khusus langsung. Ya, kita dengar dulu penjelasan masing-masing. Kalau tadi sudah ada dari kepolisian, kali ini kita coba mendengarkan penjelasan dari Kejaksaan Negeri Medan. Mungkin sambil diminum Pak, silakan Pak. Terima kasih. Mungkin dari Kejaksaan Negeri Medan ini, kalau tadi mendengar ada penjelasan dari kepolisian kan Pak, bahwasanya sebetulnya yang menyebar ini banyak yang, aduh Pak, saya nggak tahu kalau itu kabar bohong gitu kan, atau saya cuma tahu ini kan baik, saya nyebar nggak apa-apa. Nah, kalau dari kejaksaan sendiri, pengaruh nggak sama tuntutan? Ya kan jaksa biasanya lebih ke tuntutan hukum ya Pak ya, biasanya ya. Pengaruh nggak sih dia sadar atau tidak sadar, kemudian paham atau tidak paham bahwasanya dia menyebarkan hoax, itu pengaruh kepada tuntutan menjadi lebih minimal, atau ya tetap aja lu hoax ya hoax gitu loh. Kita tuntut ya tuntut gitu Pak. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Mungkin dari kejaksaan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini, Mas Jian, jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi Pak Kasat, memang benar kita ini menjadi virus ya bagi kita semua. Bahwasannya hoax itu adalah virus baru bagi kita yang memang harus benar-benarnya memang kita harus cerdas menyikapinya. Karena kenapa? Hoax ini seperti yang tadi disampaikan, saya agak mengulang sedikit. Hoax ini adalah bagian dari yang sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang ITE namanya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi kita pada saat ini saya juga bukan menggurui. Jadi sebaiknya kita juga harus mengetahui, kenali hukum, jauhkan hukuman. Jadi kita mengetahui bahwasannya hoax tadi yang sudah disampaikan, bahwasannya kita sepakat bahwasanya hoax itu memang adalah suatu keadaan bohong ya. Kunci poin pentingnya adalah bohong. Nah, ketika bohong itu dituangkan dalam media sosial ya, terutama gadget sekarang ya, seperti yang disampaikan tadi, generasi milenial. Nggak ada sekarang anak SMP yang mulai SMP saya rasa nggak punya handphone Android ya. Dan di situ terafiliasi pula dengan konten-konten dan mungkin ada fitur-fiturnya. Nah, jadi seperti yang dicontohkan tadi, dia yang penting ngerekam. Nah, nanti habis ngerekam ini dia bisa jadi bermain videographer kan. Dia bisa membuat gambar ini disatukan dengan gambar ini, dia kasih konten. Nah, jadilah itu dikirimkan ke temannya.
Bisalah hoax. Nah, terkait dengan di dalam Undang-Undang 16 tahun 16 tahun 2000 Undang-Undang 19 nomor 6 2016 tentang transaksi elektronik. Jadi barang siapa yang memberikan berita kebohongan, nah, itu diancam pidana dan denda. Tadi seperti yang sudah disampaikan. Kalaulah seandainya, ya, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, ketika memang kita mendapat satu share berita, gambar, video, karena di dalam konten Undang-Undang ITE itu alat bukti itu kalau kita namanya dibilang itu alat bukti itu diperluas lagi, Pak. Jadi alat bukti itu agak kita bedain ya, beda barang bukti dengan alat bukti. Jadi alat bukti itu tidak hanya kita itu misalnya alat bukti surat, kertas itu bukan. Jadi alat bukti yang diperluas itu adalah konten-konten digital yang sudah misalnya kepolisian menyelidiki ini yang kemarin ini kita tangani yang terkait dengan dosen USU ya, yang membuat viral di media sosial ya. Ini sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi Pak Jiang, bahwasannya ada nggak pengaruhnya gitu. Kalau di kita dalam hal memberikan tuntutan kepada pelaku atau penyebar hoax itu memang dilihat ada istilahnya mens reanya. Kalau dalam bahasa hukum itu adalah niat jahatnya. Ketika memang niat jahatnya itu terbukti di dalam persidangan, ya, terbukti di dalam persidangan bahwasannya dia memang saya ini Pak ini hilaf, ada namanya saksi yang meringankan dia. Nah, itu bisa untuk meringankan ini. Tapi sejatinya, Pak, kalau kita beranalogi ya, analogi. Contohnya begini. Ketika Bapak jual beli motor nih, mau beli motor nih. Oh, motor Honda Beat misal, harga berapa nih sekarang? Misalnya 5 juta ya. Tahu-tahu nih Pak ada Honda Beat, harganya cuma 1 juta. Ya, dalam prinsip hukum itu dia harus ini, namanya harus mengira-ngira, menerka-nerka. Loh, masa yang pasarannya 5 juta, ini harganya 1 juta, dia ambil. Ketika ditangkap, oh enggak Pak, saya enggak tahu Pak gini. Lah, kamu harus tahu karena harganya di pasaran tuh 5 juta. Jadi hukum tidak melihat itu. Dia harus mengira-ngira. Gitu. Nah, itu prinsip hukumnya. Nah, artinya ketika memang dia ditangkap, dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian bahwa dia akan disidangkan. Nah, itu adalah resiko dia. Karena kenapa? Tidaklah mungkin ya, kalau kita bicara logika hukum, tidaklah mungkin dia tidak sadar ya menyebarkan berita itu. Karena kenapa? Sejatinya ketika memang dia mendapatkan informasi ya, atau dia mendapatkan berita, ataupun yang paling penting adalah harus di check and recheck, cross check. Ini sumbernya dari mana nih? Seperti kita tadi diskusi di belakang kan. Pokoknya kalau ada bahasa kata-kata dari ini, terus dokter ini gitu. Yang paling sering itu kan Pak, tentang kesehatan tuh banyak sering juga tuh. Nah, habis itu berita-berita lain, viralkan, sebarkan. Itu kita patut menduga, Bapak Ibu sekalian. Patut menduga dari mana sumbernya. Validitas sumbernya itu dari mana? Seperti kemarin terakhir ya, saya ini bukan tahun politik juga, ini cuman agak sedikit mengusik kaum muslimin mungkin ketika memang Pak Presiden Jokowi yang masuk ke Ka'bah Pak ya, katanya ada petir, nggak taunya itu sudah dikonfirmasi ya kan, ternyata itu media hoax juga. Jadi kita harus pintar dan bijak, terutama Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak kita, karena sejatinya apalagi sekarang anak-anak itu dengan Android, dia sudah bisa berinteraksi, dia sudah bisa. Ini yang kemarin yang di Kalimantan ya, gara-gara ceng-cengan di Facebook kan sampai terjadi kopi darat, akhirnya terjadi perbuatan pidana. Mungkin itu Pak Jiang. Terima kasih Pak Yusuf, dan selanjutnya kita langsung ke Ustadz nih, biar kita bisa tinjau secara syariat
ya seperti apa Ustadz? Ini kan memang mendunia ini hoax Ustadz, tidak cuma di Indonesia saja. Dan seperti yang disampaikan Bapak Kepolisian tadi kan Ustadz, ini asbabnya adalah ya teknologi yang sudah berkembang gitu Ustadz. Gadget di mana-mana dan sosial media itu di tangan. Bahkan pertama kali mata dibuka biasanya yang dilihat sosmed gitu Ustadz, ya kan? Kecuali Ana, mungkin Ana ngeliat jam Baik Ustadz, maksudnya boleh dikasih tahu faedah ke kita Ustadz, apakah memang seorang muslim yang baik itu harus anti dengan gadget karena dengan hoax yang bertebaran di mana-mana, atau seperti apa harusnya kita mensikapi hoax ini Ustadz? Boleh dijelaskan pada Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mungkin kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tenang, tidak tergesa-gesa, jangan terburu-buru, itu dari Allah Subhanahu wa taala, sementara ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Ketika kita melihat berita yang ada, berita yang ada, maka kita lihat berita ini datangnya dari siapa? Siapa yang menyebarkan berita ini? Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian ya berita dari orang fasik, maka tabayun terlebih dahulu. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan orang fasik di sini adalah al-khuruju an ta'atillahi wa rasulihi, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah siapa yang menyampaikan berita ini. Siapa dulu yang menyampaikan? Kalau seandainya yang menyampaikan ini adalah orang-orang fasik, kita tahu kefasikannya, dia sudah keluar dari ketaatan kepada Allah, pelaku kemaksiatan, dan dia juga membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya, maka tabayun terlebih dahulu. Inilah sikap seorang mukmin ketika mendapati berita-berita yang seperti itu. Ya, berita-berita bohong seperti itu hendaknya dia benar-benar dia tabayun terlebih dahulu sebelum dia share. Ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Kasat tadi, ya, bahwasanya ini yang melakukan adalah orang-orang yang punya kejahatan, ada niat kejahatan. Sementara yang nge-share ini niatnya baik. Ya, niatnya baik. Nah, Islam telah membuat aturan-aturan di dalam menyebarkan berita tadi. Jadi kalau seandainya dari orang-orang fasik datang berita-berita ini, tabayun terlebih dahulu. Apalagi kalau seandainya berbicara tentang kehormatan seorang muslim. Ya, berbicara tentang kehormatan seorang muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita di dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam. Ini sikap seorang muslim. Ya, ini sikap seorang muslim ketika dia mendapati suatu berita yang bisa jadi ini memudaratkan orang lain. Ujung-ujungnya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ujung-ujungnya mungkin gibahnya enggak pakai mulut sekarang. Ya, mungkin gibahnya, fitnahnya enggak pakai mulut tapi pakai tangan. Sementara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslim man salimal muslim min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu yang muslim yang lainnya selamat dari tangan dan lisannya. Nah, kalau sekarang permainannya dengan tangan, ya permainannya dengan tangan, kita ketik kemudian kita share. Ya, enggak selamat. Maka seorang muslim itu yang bisa menyelamatkan muslim yang lainnya dari lisan dan tangannya. Ya, sebagaimana dia tidak mau aib-aibnya dibongkar oleh orang lain, maka jangan dia sebar aib-aib orang lain.
Karena apa? Al jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Ini kalau yang datang dari orang-orang fasik. Ya, kita tahu kefasikannya. Lalu kalau seandainya yang datang ini dari orang yang kita kenal, orang yang kita tahu dia istiqomah, dia juga orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Naam, pertanyaannya adalah ketika kita sebarkan, manfaat enggak? Apakah mendatangkan manfaat kalau seandainya kita sebarkan? Bisa jadi ketika kita menyebarkannya itu bisa membuat pemikiran-pemikiran yang lain salah tanggap. Naam, gagal faham kalau bahasanya sekarang. Kenapa? Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada Mu'adz ibnu Jabal dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, pada saat Rasulullah SAW membonceng Mu'adz ibnu Jabal, maka disitulah Nabi mengajarkan ilmu kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Faqala Mu'adz, maka Mu'adz pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW mengatakan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah ya, ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah dia beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan janganlah dia berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah enggak akan mengadab orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita katakan ini berita baik, bukan? Ini berita baik yang disampaikan pengajaran dari Nabi SAW, ini berita baik. Ini ilmu agama. Kemudian karena gembiranya Mu'adz, ya karena gembiranya Mu'adz mendapatkan ya pengajaran dari Nabi SAW, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan berita ini kepada manusia? Ya, kabar baik ini kepada manusia. Apa kata Nabi SAW? La fayattakilu, la tubashirun fayattakilu. Jangan engkau sebarkan berita ini, niscaya mereka akan bersandar. Maksudnya apa? Khawatir. Rasulullah khawatir kalau seandainya berita ini disampaikan kepada Mu'adz, orang-orang enggak mau beramal soleh lagi, hanya cukup jaga tauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah, enggak perlu salat, tidak perlu puasa dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan engkau sampaikan, nanti mereka bakal bersandar. Nah, sampai seperti ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau seandainya berita itu datang dari orang-orang yang kita yakini, ya dia bukan orang yang fasik, teman-teman dekat kita, dia juga istiqomah terhadap sunnah Nabi SAW, timbang-timbang, manfaat tidak. Dan kalau seandainya kita sebarkan ini, ya faham enggak dia dengan apa yang kita sampaikan? Faham enggak dia dengan apa yang kita fahami? Boleh jadi dia enggak faham. Ya boleh jadi dia tidak faham. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang saja ketika kita chattingan, ya ketika kita WhatsAppan seperti itu, kita sudah maksimal nih nulisnya. Ternyata ketika kita share, ketika kita sampaikan kepada lawan chattingan kita, nggak paham dia maksudnya apa. Ya nggak paham dia maksudnya apa. Maka timbang-timbang terlebih dahulu. Ya timbang-timbang terlebih dahulu, maslahat tidak kalau seandainya berita ini disampaikan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sisi kalau seandainya kita mendapatkan berita. Lalu bagaimana kalau seandainya berita dusta itu disebarkan? Apa hukumannya? Ya, apa dampak buruknya di dalam Islam ketika kita menyebarkan berita bohong? Ya berita bohong tersebut, berita dusta tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, pada malam hari aku bermimpi didatangi oleh dua orang laki-laki. Lalu keduanya menggandeng tanganku ke lapangan, ke tempat yang luas. Dan aku melihat ada seorang laki-laki yang tengah berdiri di sisi kepala temannya.
Ya, di sisi kepala temannya. Kemudian ya, laki-laki yang berada di sisi kepala temannya itu memegang gancu, ya, besi yang ujungnya bengkok, ya, yang digunakan untuk bara api. Ya, dia memegang gancunya, kemudian dia tarik, dia masukkan ke dalam mulutnya sehingga dia tarik dari pipi sampai ke belakang, sampai ke belakang. Kemudian setelah robek dia pun berpindah ke sisi yang lain, ya, ke sisi yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang laki-laki itu siapa? Ya, kenapa demikian? Maka ya, yang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, ya, dalam mimpi, ya, mereka menceritakan, sementara adapun yang engkau lihat pertama kali yang dia ditarik mulutnya dengan gancu, ya, dengan gancu tadi sampai ke ke tengkuknya, dari pipi robek sampai ke tengkuknya, kemudian sebelah sisi yang lain, itu adalah orang yang menyebarkan berita dusta kepada seluruh dunia, dan dia mendapatkan hukuman itu sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hukuman pelaku, ya, di dalam agama orang-orang yang menyebarkan berita-berita dusta ke seluruh dunia, ya, berita-berita ke seluruh dunia. Bayangkan kalau seandainya ada orang yang dituduh telah memperkosa, kemudian telah mengambil hartanya, mencuri, ternyata pemberitaannya itu tidak benar. Kemudian ini menjadi bacaan masyarakat yang melihat, ya, semuanya membacanya. Berapa banyak dosa yang ditanggung? Ketika itu bukan berita yang benar, ya, berita yang benar, kemudian dia mempercayainya, kemudian menyebarkan, pada akhirnya kehormatan seorang muslim itu tergadaikan. Padahal Nabi SAW ya telah menjelaskan kepada kita, barang siapa yang telah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka terjagalah harta dan darahnya dan kehormatannya. Ini hendaknya yang kita jaga. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Maka timbang-timbanglah, ya, maka timbang-timbanglah sekiranya datang dari orang-orang yang fasik, maka tabayun, cari kejelasan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya berita itu datang dari orang-orang yang dekat dengan kita, teman-teman kita, orang yang soleh, maka fikir-fikir maslahat atau tidak kalau seandainya kita sebarkan, ya, maslahat atau tidak kalau seandainya kita sebarkan. Nah, ini aturan-aturan di dalam Islam. Dan kembali lagi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam. Iya, lisan dijaga, pangan juga dijaga. Akhirnya apa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Kalau sudah kadung menyebar berita-berita bohong seperti itu, dan dia tidak taubat sebagaimana yang disebutkan tadi di awal, ya, syarat-syarat taubat, ya, syarat-syarat taubat yang hubungan dengan manusia tidak cukup dengan astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, dia harus minta halal, dia harus minta maaf, dia harus perbaiki nama baik orang-orang yang sudah dia cemari. Apakah itu ghibah ataukah itu dusta? Ya. Kalau seandainya ghibah, dia menceritakan perkara-perkara yang memang tidak disukai walaupun itu benar. Dan sementara dusta, dia menyampaikan sesuatu yang tidak ada kenyataan pada saudara yang dia sampaikan. Oleh karenanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, manfaatkanlah dengan baik, ya, media yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena sesungguhnya, ya, dia bisa memberikan manfaat kepada kita, dan dia juga bisa memudaratkan untuk kita juga. Tapi mungkin ini dari sisi agama yang bisa kita bahas. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Baik, kita akan masuk sesi pertanyaan. Yang mau bertanya silakan disiapkan. Tapi sebelum kita lempar ke floor, ini mau nanya dulu nih ke Pak Kasat. Kalau tadi kan disampaikan bahwasanya orang yang menyebarkan hoax itu akan ditindak, gitu kan Pak ya? Dari sisi hukum, baik itu di Undang-Undang ITE dan lainnya. Yang mau Anda tanyakan Pak,
Itu kan kalau yang menyebarkan awalnya, kalau yang menyebarkan dia ini adalah pihak ketiga, bukan dari sumbernya, apakah itu bisa dikenakan sanksi yang sama atau seperti apa, Pak? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi proses itu namanya proses penyelidikan. Yang awal biasanya akan muncul laporan kepada orang-orang yang merasa dirugikan. Saya ambil contoh ini aja, yang paling mudah. Kalau dengar kasus Unimed itu awalnya penyebaran, akhirnya terjadi pembunuhan terhadap 3 pelaku yang diduga melakukan pencurian helm. Yang disebarkan akhirnya semua monitor di media menemukan dengan ciri-ciri pelaku 3 orang memiliki tato, dihakimi massa. Sampai akhirnya meninggal dunia 3 yang diduga pelaku ini. Tapi setelah proses dilakukan oleh Polrestabes Medan, 3 pelaku ini tidak ditemukan padanya bukti yang kuat bahwa mereka adalah pelaku tindak pidana pencurian helm. Tapi terjadi suatu tindak pidana pembunuhan yang akhirnya pelaku-pelaku pembunuhan ini diproses. Proses ini kan penyelidikan. Tidak serta-merta pembunuhan terjadi, ada prosesnya. Yang menyebarkan berita itu dilakukan penyelidikan dari tadi yang disampaikan dari Kasih Intel Kejaksaan bahwa mengumpulkan bukti-bukti. Bukti-bukti itu bisa dalam bentuk bukti elektronik kepada mengarah siapa pelaku utama yang menyebarkan tentang berita tersebut. Jadi kalau misalkan dilaporkan si penyebarnya, yang membuatnya pun akan dicari. Bagaimana hukumannya jelas tadi disampaikan oleh Pak Kasih Intel, dan proses persidangan di pengadilan itu dia akan menentukan sejauh mana peran serta dia dalam melakukan penyebaran berita ini. Kalau dia sesuai dengan kadar kesalahannya, ya berat hukumannya. Kalau kadarnya ringan, hanya menyebarkan karena tadi hanya tidak menggunakan perasaan yang tadi patut diduga, atau berperasaan jangan-jangan ini akan membahayakan orang lain, tidak ada perasaan itu, tapi dengan sadar menyebarkan berita itu, maka tetap hukuman mungkin lebih ringan dibanding otak intelektualnya tadi, si pelaku utamanya tadi. Begitu, Pak. Baik, berarti pada intinya walaupun dia adalah pihak ketiga, ya tetap juga diangkut juga ya, Pak ya, siapapun itu ya kan. Baik, wah serem juga ya. Baik, siapa yang mau nanya mungkin dari kuas kalian yang ada di depan, silakan boleh bertanya. Ini kalau nanya bukan hoax, nggak apa-apa, nggak akan diangkut kok, cuma nanya aja. Siapa yang mau nanya silakan, boleh. Ini boleh nanya ke Ustadz, boleh nanya ke Kasih Intel ataupun ke Bapak Kasat, boleh silakan. Dari kuas kalian, abang dari teman-teman Marindal ada mau nanya? Nanya ya, nanya kasih Noel. Boleh tanya apa gitu, tanya silakan. Ayo bang, kasih abang ini yang lebih putih. Mau nanya apa abang? Silakan bang. Hah? Kosong? Lagi nggak pengen nanya kos-kosan? Oh kosong? Iya kosong. Ya kos kira nanya kos-kosan. Baik, ada yang mau nanya mungkin? Kalau dari, oh iya ada. Itu Noval, tolong. Itu di belakang kamera. Silakan. Nah nanti kalau yang nanya mungkin bisa kita kasih hadiah ya, kita kasih hadiah buku nanti insyaallah yang nanya. Saya mau bertanya kepada Pak. Nah, Bang namanya siapa dulu Bang? Dedi. Saya Dedi, mau ya silakan. Sama Pak. Ya boleh. Akhir-akhir ini kan presiden fitnah. Ya, jangan terlalu kuat gegamingnya mati Bang. Pelan aja ya. Iya. Pilpres sekarang banyak sekali fitnah-fitnah saya lihat di media sosial. Iya. Salah satunya seperti salah satu calon presiden itu teridentifikasi sebagai seorang PKI. Bagaimana tanggapan Pak Polisi? Begitu aja. Apa hoax soal presiden dan PKI, begitu kurang lebih ya? Abang pernah menyebarkan hoax? Enggak, cuman dapat bukan salah satu pelaku hoax ya? Bukan. Kalau dari tampang sih kayaknya enggak. Kayaknya anak baik-baik insyaallah ya Bang ya. Baik. Jadi gini, mungkin petanya bisa coba kita rangkumkan. Sekarang kan banyak sekali beredar mengenai hoax tentang presiden. Apakah sebetulnya pelakuan hukumnya sama untuk menyebarkan hoax kepada
masyarakat biasa ataupun sama presiden malah lebih berat? Mungkin nanyanya ke siapa tadi Bang? Ke Bapak Polisi ya? Ya, Bawa SIM. Pak ya, bagus. Silakan Pak Kasat. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau kita lihat di media, ya tadi kalau kita kan rata-rata melihatnya dalam media sosial Pak ya. Dan kita pastikan media sosial tadi itu ya sesuatu yang diragukan kredibilitasnya dalam penyiaran karena tidak ada yang membatasi atau mengawasi beredarnya berita-berita di media sosial. Tapi pada media-media mainstream seperti Kompas yang memang kredibel, mereka terdaftar secara aturan, TV One, Metro TV yang lain-lain itu ada lembaga pengawasan penyiaran, mereka diawasi, tapi media sosial tidak diawasi. Nah, kaitan masalah berita-berita yang muncul, kaitan masalah ada yang menuding bahwa Bapak Presiden terlibat PKI atau yang lain-lain. Nah, ini kita lihat sendiri, apakah menurut pandangan kita memang demikian? Kan tidak, apalagi kita Medan mungkin tidak melihat mungkin sejauh mana keseharian Bapak Presiden, kan gitu. Sejauh mana, tapi kalau memang ada indikasi ke arah sana kan tentu yang berwenang lebih dahulu melakukan penyelidikan atau cross check, cek memang kebenaran berita itu. Kita percayakanlah pada lembaga-lembaga yang memang ya kita sepakat Indonesia memang dari awal bahwa memang negara kita sudah menolak dengan namanya paham komunisme, dan itu sudah sejarah masa lampau. Di masa-masa 2 kali pemberontakan komunisme sendiri yang memang paham itu datangnya dari luar sana, ya kita sepakat bahwa mereka memiliki paham ateis. Ciri-ciri salah satu cirinya di antara mereka selain yang memang paham menguasai sektor-sektor industri yang ada di Indonesia. Sistem pemerintahannya pemerintah yang menguasai semua, itu paham komunis. Negara kita sampai saat ini juga belum ada toleransi tentang kembalinya paham-paham atau partai-partai komunis di Indonesia. Dan menyikapi hal itu, berita yang ada kalau ditanyakan kepada saya mengatakan itu hoax. Karena memang disiarkan atau disampaikan oleh lembaga atau pemberitaan-pemberitaan melalui media sosial yang tadi yang menyiarkan ini secara lembaga tidak kredibel. Dan kita tidak ketahui sumbernya ini mana karena disampaikan oleh orang per orang. Kalau memang itu kita hanya menunggu, kalau memang dia memang memiliki indikasi atau ada bukti-bukti yang kuat yang pegang oleh mereka, harusnya kan mereka yang melaporkan. Mereka yang laporkan, tapi kan tidak pernah. Mereka juga hanya berani menggunakan media sosial yang akhirnya juga tidak diketahui secara identitas bahwa mereka ini siapa sebenarnya. Hanya beraninya begitu. Nah, kecenderungan kita, masyarakat kita yang tidak bertanggung jawab ini melemparnya media sosial. Kalau kita menyampaikan, kita selalu sampaikan dengan keliling kita pembinaan penyuluhan ke masyarakat, kita sampaikan jangan menggunakan tempat-tempat kayak ibadah atau tempat-tempat yang lain digunakan untuk kegiatan politisasi sara, politik identitas, dengan menyampaikan bahwa salah satu orang yang berseberangan dengan mereka bahwa ini ada indikasi PKI-nya. Ini kan namanya politik identitas, mencari kejelekan-kejelekan, keburukan yang itu sendiri tidak terbukti pada dirinya. Kalau mau berani, ya kan gitu secara gentle, mereka harus melaporkan kepada lembaga yang berwenang. Jangan melemparnya ke media sosial itu. Kalau muncul dari media sosial, yakinlah Bapak Ibu sekalian, jangan langsung percaya, yakinkan bahwa itu diragukan kebenarannya dan jangan langsung disebarkan baik melalui media elektronik maupun melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di dalam lingkungan masyarakat atau dengan teman atau yang lain, menyampaikan kepada mereka oh memang benar itu, tapi kita sendiri belum tahu kebenarannya. Mungkin itu Pak ya. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kasat. Udah Bang? Ya, nanti ikut ya. Gak baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini kan tadi berkaitan dengan hoax presiden misalnya gitu Ustadz. Kita sudah menggibahi beliau misalnya, kemudian kalau tadi kan suatu kajian Ahad pagi tadi Ustadz Abu Fairuz menyampaikan bahwasanya
kalaupun apa namanya untuk bertaubat dari ghibah itu kan harus minta maaf, kalaupun tidak minta maaf kita mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Tapi kan ini hoax yang kita buat ini sudah menyebar entah kemana-mana Ustaz. Bahkan untuk mengatakan bahwasanya kita bertaubat, bahwasanya kabar itu bohong udah nggak mungkin lagi gitu. Misalnya pertama kali ini kabar kita posting misalnya, ternyata yang nge-likes bisa 2000 orang. Padahal setelah posting selanjutnya untuk mengklarifikasi kabar ini adalah kabar bohong, itu yang nge-likes biasanya lebih sedikit, 10. Kemudian kita itu gimana sih Ustaz? Bertobatnya seperti apa? Atau risikonya, konsekuensinya seperti apa? Boleh dijelaskan Ustaz dari sisi syar'inya mungkin? Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qalu liman, mereka mengatakan untuk siapa? Lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan masyarakat kaum muslimin secara menyeluruh. Nah, berkaitan tentang adanya cacat-cacat, adanya aib-aib pada penguasa, apakah kita boleh menyampaikan di khalayak ramai ya kekurangan-kekurangan yang ada pada penguasa? Bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah menanggapi hal itu? Apakah harus disampaikan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang dilakukan sekarang di era demokrasi sekarang ini? Semuanya ditampakkan, aib-aib penguasa juga ditampakkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW sudah memberikan gambaran jelas bagaimana cara nasihat untuk penguasa. Ya, bagaimana cara nasihat untuk penguasa? Di antara cara nasihat untuk menasihat penguasa, tarik tangannya, gandeng tangannya, kemudian bicarakan empat mata. Kalau seandainya dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, sudah menegakkan hujjah. Ya, pernah ada kisruh di masa Utsman ibnu Affan, di mana ada selintingan-selintingan. Ini berita hoax juga ini. Ya, bahwasanya Utsman KKN lah. Ya, sehingga ada sebahagian orang-orang yang mendatangi Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid, agar Usamah bin Zaid ini ya menyampaikan hujah kepada Utsman ibnu Affan. Ya, kepada Utsman ibnu Affan. Kemudian datanglah kepada Usamah bin Zaid. Ya, kenapa engkau tidak menyampaikan ya kesalahan-kesalahan Utsman? Dia seperti ini, dia seperti itu. Nah, kalaulah seandainya dia salah, lalu aku pun menyampaikannya kepadanya, apakah mesti aku menyampaikannya kepada kalian? Mestikah aku menyampaikan bahwasanya aku telah datang kepada Utsman, kemudian aku sampaikan nasihat kepada beliau dan seterusnya? Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Kemudian Usamah mengatakan, sesungguhnya aku telah menyampaikan hal itu kepada Utsman kalau seandainya kalian tidak bertanya. Ya, kalau seandainya kalian tidak bertanya. Naam, pelecehan, membuka aib penguasa itu berbeda dengan masyarakat umumnya. Ya, berbeda dengan masyarakat umumnya. Rasulullah SAW mengatakan, man ahana sultan, ya, man ahana sultanallah ahanallah. Ya, atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang menghinakan penguasa di dunia, ya di bumi, ya Allah Subhanahu wa taala juga akan menghinakan dia. Allah Subhanahu wa taala juga akan menghinakan dia. Kewajiban kita kalau seandainya kita enggak sanggup, ya tidak sanggup menyampaikan nasihat kepada penguasa, minimal apa? Doakan kebaikan. Ya, doakan kebaikan, bukan membuka aib-aibnya di tengah masyarakat. Sudah berapa banyak pahala yang kita kumpulkan masalahnya? Apakah pahala kita sudah menggunung? Kemudian dengan pahala kita sudah menggunung itu kita bisa berikan kepada orang-orang yang kita gibahi? Kata Nabi SAW, ya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang pailit itu, orang yang bangkrut itu? Ya, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang pailit adalah orang yang tidak punya dirham dan dinar. Nabi SAW tidak bertanya tentang itu. Lalu Nabi SAW menjelaskan, orang yang pailit adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan pahala salatnya, pahala puasanya, ya pahala sedekahnya, namun dia telah menggibahi si fulan, telah mencaci si fulan, telah mengambil harta si fulan, telah memukul punggung si fulan, sehingga kebaikan-kebaikannya itu diambil.
Nah, kalau seandainya kebaikan-kebaikannya habis, maka keburukan orang yang dizalimi itu diberikan kepadanya, sehingga jadilah dia termasuk ke dalam orang yang pailit dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, pertanyaannya adalah sudah berapa banyak pahala kita? Kewajiban kita, ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, sebagai seorang muslim, ya sebagai seorang muslim, dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, setelah melakukan perintah dan meninggalkan larangan, maka amalan selanjutnya yang kita lakukan adalah mempertahankan keutuhan pahala kalau seandainya pahala itu ada. Jangan sampai nanti pahalanya enggak ada, ujung-ujungnya dosa orang lain kita pikul. Nah, ini dia. Ya, karena Nabi sendiri yang telah menjelaskan, datang pada hari kiamat dengan pahala puasanya, pahala salatnya, habis semuanya. Ya, habis semuanya. Maka kewajiban kita yang mempertahankan kelanggengan keutuhan pahala kita, jangan sampai ditransfer untuk orang lain. Nah, sudah kadung nih kita cela penguasa. Kita cela penguasa, maka bersihkan nama baiknya. Karena tidak akan bisa taubat itu diterima hanya dengan sekedar astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau seandainya orang yang digibahi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin, kalau seandainya orang yang digibahi sudah tahu dia digibahi, maka kewajibannya datang minta maaf. Dan beliau mengatakan sekiranya maafnya itu harus dibayarkan dengan uang, bayarkan. Karena hari ini uang, ya dinar dan dirham, ketika kita masih hidup masih bermanfaat. Akan tetapi ketika sudah meninggal dunia, enggak ada manfaat lagi dirham dan dinar yang kita miliki. Jadi kalau dia menuntut maafnya itu harus dengan pembayaran, dia bayar. Itu kalau seandainya dia sudah mengetahui sampai berita-berita bohong itu, ya berkaitan tentang harga dirinya, berkaitan tentang kehormatan dirinya sudah tercemar, dia wajib datang dan minta maaf. Dan dia wajib klarifikasi atas ucapan-ucapannya itu, dan dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, dan mohon ampun kepada Allah untuk orang yang digibahi. Ini kalau tahu. Ini kalau seandainya tahu. Tapi kalau seandainya tidak mengetahui dan dia sudah tahu bahwasanya itu dosa besar, dosa ghibah, maka kewajibannya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang sudah dicemari nama baiknya, kemudian angkat nama baiknya di media-media yang sudah pernah dia sebar, di majelis-majelis yang pernah dia sampaikan tentang orang-orang tersebut, terutama penguasa. Ya, terutama penguasa. Hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita lihat di masa fitnah sekarang ini, hari ini yang paling banyak mengumpulkan pahala kalau seandainya dia sabar siapa? Penguasa. Ya, penguasa. Ya, sampai orang-orang yang di warung kopi minum kopi sambil main dam batu, ngomongnya itu juga. Ya, ngomongnya itu juga. Naam, kita khawatir amal solehnya enggak ada, kemudian dosa numpuk. Ya, dosa numpuk. Maka hendaknya orang-orang yang seperti ini faham, ya, hendaknya orang-orang seperti ini faham bahwasanya berbicara tentang penguasa beda berbicara dengan masyarakat pada umumnya. Kalau yang kita bicarakan misalnya kita gibahi misalnya, ya, kita gibahi masyarakat, kawan-kawan kita yang enggak tenar, dia bukan pemimpin, bukan penguasa, selesai masalahnya. Tapi kalau yang kita cemari nama baiknya penguasa, ini berat. Ini berat, dia harus benar-benar klarifikasi, dan itu syarat taubatnya kalau sudah sampai berita kepada orang yang digibahi. Naam, Allah a'lam. Baik, Ustaz. Mungkin pertanyaan selanjutnya sudah ada yang dari mau nanya, boleh? Abang silakan. Nanti kedua abang yang di sana, abang yang di belah samping. Ya, silakan perkenalkan nama antum siapa, Bang? Assalamualaikum. Nama saya Ginting. Saya ingin bertanya, bagaimana peranan khususnya generasi muda dalam menanggulangi berita hoax menurut hukum syar'i? Pertanyaan saya tujukan kepada Ustadz Permana. Oh, Ustadz, baik. Baik. Langsung. Nah, bagaimana peran pemuda menanggapi berita hoax di zaman sekarang ini? Tadi kita sudah sampaikan. Iya, tadi kita sudah sampaikan. Kalau seandainya itu jelas beritanya adalah berita hoax, atau kita katakan datang dari orang-orang fasik,
Ya, datang orang-orang dari orang-orang fasik yang menyebarkan ini adalah orang-orang fasik. Maka kewajiban yang pertama adalah tabayun. Cari kejelasan. Ya, cek dan recheck. Di cross check terlebih dahulu. Ya. Makanya kembali lagi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni minallah, tenang. Wal ajalatu minasyaitan, ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Ya, jangan terburu-buru nge-share. Jangan terburu-buru nge-share, timbang-timbang dulu. Ternyata kita tahu ini yang datang dari orang-orang fasik, tinggalkan. Dan kalau yang datang dari orang-orang yang memang kita ketahui kesikohannya, kejujurannya, maka timbang-timbang maslahat enggak? Maslahat tidak ini disampaikan. Kalau tidak maslahat atau menyebabkan gagal faham nantinya, jangan disebar. Ya, jangan disebar. Nanti dulu sampai ada waktu yang memang tepat untuk menyampaikannya atau untuk menyebarkannya, baru disebarkan. Ya, baru disebarkan. Naam, karena memang yang prinsip anak muda itu, yang namanya anak muda itu mau cepat, mau instan. Ya, mau instan, tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa dia. Karena apa? Bawaannya seperti itu. Ya, bawaan dalam kondisi masih labil, pengen cepat tenar, pengen cepat diakui, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya fitnah bagi orang lain, mudarat bagi dirinya. Ya, fitnah bagi orang lain, mudarat bagi dirinya. Maka dua tadi yang sudah kita katakan, kalau datang dari orang yang fasik, tabayun. Ya, tabayun terlebih dahulu. Ini benar atau tidak. Kalau datang dari orang-orang yang jujur, timbang-timbang maslahat atau tidak kalau seandainya kita sebarkan. Ya, terkadang kan kita pengen kebaikan ini. Ya, sebarkan supaya dapat kebaikan. Kan seperti itu. Ya, kan seperti itu. Kalau dalam perkara dunia, ya dalam perkara dunia kemudian ternyata yang kita sebarkan salah, efeknya terhadap dunianya. Tapi kalau seandainya dalam agama, ya dalam agama ternyata tidak benar. Ya, sebagaimana penyebaran hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu, kemudian disebarkan, ujung-ujungnya diamalkan, ini namanya sesat menyesatkan. Maka timbang-timbang lagi. Ya, ditimbang-timbang lagi, fikir-fikir lagi, manfaat atau tidak. Ya, manfaat atau tidak, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa, dan kemudian tanya kepada orang yang lebih ahli. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang paham sekiranya engkau tidak mengetahuinya. Naam, Allahu a'lam. Baik, tadi nanti yang nanya silakan jumpai panitia ya dari Dusun Sunnah, nanti insyaallah dapat hadiah buku. Kalau bukunya masih ada. Baik, benar. Ini gak hoax insyaallah. Ya, yang ketiga, silakan abang yang mau bertanya. Boleh kenalkan namanya siapa, bertanya ke siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ke Bapak Kepolisian. Tadi Bapak bilang bahwa kita harus melihat sumber-sumber berita dari yang kredibel. Kita kan masyarakat awam, Pak. Kita nggak tahu media mana sih yang kredibel gitu. Sementara di internet itu banyak nama situs-situs berita yang bertebaran gitu, Pak. Gimana kita sebagai masyarakat awam mengetahui bahwa situs itu memberitakan yang hoax atau yang tidak gitu. Dan kemudian bagaimana sebenarnya upaya polisi untuk menanggulangi situs-situs seperti itu yang mereka menyebarkan hoax. Sementara kan kalau kita di FB itu banyak situs-situs berita yang menyebarkan berita-berita gitu, Pak. Bagaimana kepolisian untuk menanggulangi berita-berita seperti yang situs-situs tersebut gitu? Apakah diblokir atau gimana? Kita kan masyarakat awam nggak tahu ini kredibel nggak nih situsnya gitu. Itu saja, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak lagi emosi ini nanyanya ya, Bang, ya enggak ya? Memang kayak gitu nadanya ya. Iya, Bang. Awak agak seram juga. Tuh ada decking nih, Bang. Iya, Pak. Silakan, ada dua pertanyaan. Gimana masyarakat awam tahu ini sumbernya kredibel atau enggak? Padahal nanti dibilang sama apa ini kredibel, tapi nanti ada yang bilang itu lembaganya kredibel. Itu satu mungkin pertanyaannya, Bang, ya. Yang kedua, apa solusi dari pihak kepolisian? Apakah begitu tahu nggak kredibel, kenapa nggak diblokir aja atau gimana? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi dari penanya, kalau penanya ini semangatnya luar biasa memang, menggebu-gebu. Jadi bukan karena emosi, enggak, bukan. Sebenarnya baik, tampangnya aja memang agak semangat. Jadi maksudnya gini, untuk menyikapinya kalau kita sendiri tidak tahu ini datangnya dari
media yang kredibel atau tidak ya sudah, kuncinya nggak usah disebarkan. Kan kuncinya gitu. Maka bijak dalam bermedia, tadi disampaikan juga Pak Ustadz dari sisi syariat juga. Kalau kira-kira timbang-timbang kita yang kita yakin sendiri itu, yang kita yakini bahwa orang yang memang beriman, akhlaknya baik ya, juga pertimbangkan mudaratnya. Apalagi media yang kita tidak tahu, media ini dari kriteria soleh enggak juga kan. Ya kira-kira demikian, tidak usah disebarkan. Caranya mengetahui kalau yang simple, tadi ada saluran yang sudah kita sampaikan. Salah satu saluran yang punya Mabes Polri yang kita bisa berkomunikasi untuk membuktikan, menyatakan bahwa benar berita ini atau tidak, itu salah satu salurannya. Kemudian yang lain yang kredibel itu maksud kami lembaga-lembaga penyiaran yang memang dia terdaftar, punya izin dan dia diawasi oleh namanya lembaga penyiaran. Jadi dia pun dalam menyampaikan berita itu ada namanya sensor. Dia menggunakan sensor. Kalau Rasya TV itu terdaftar ya? Insya Allah Pak, sebentar lagi Pak. Kalau Rasya TV kredibel, berarti terdaftar. Insya Allah. Jadi itu maksudnya. Kemudian bagaimana upaya kepolisian? Ya upaya kepolisian yang dilakukan memang tidak dipublikasikan. Itulah fungsinya tadi adalah Subdit Cybercrime. Kemudian kerjasamanya di internal itu dengan Humas Mabes Polri, Humas Polda, melihat konten-konten yang memang mengarah kepada. Jadi kami begini maksudnya, kalau itu konten mengarahnya ke penyiaran berita bohong yang masuk dalam undang-undang pasal undang-undang ITE, itu dilakukan cross check, tidak bisa langsung. Biasanya kan kalau kita lihat di YouTube, nonton video ini sebelum dihapus. Jadi mereka sendiri sebenarnya itu tahu apabila ini dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, maka kalau ini dinyatakan tidak benar kepolisian, maka akan di take down, akan dihapus dengan sendirinya nanti, ditegur nanti, dicari orangnya, apalagi sudah mengarah kepada menjelekkan seseorang itu dicari, dilakukan penyelidikan. Dan biasa mereka tonton sebelum dihapus. Berarti ini ada indikasi bahwa mereka ini akan tidak legal, ini ilegal ini dalam menyiarkan ini. Itu maksudnya. Jadi kegiatan kepolisian terus tadi patroli dunia maya apabila menemukan proses, tapi tidak sembarangan juga menghapus. Harus menyatakan benar bahwa berita ini hasut menghasut, menjelekkan orang lain, berita ini tidak benar, baru kepolisian melakukan namanya take down, penghapusan atau pemblokiran terhadap berita tersebut. Itu dilakukan. Memang tidak dipublikasikan. Tapi kalau kita lihat beberapa berita yang di YouTube tampilannya ada, kita buka tidak bisa kebuka, itu udah ke take down, itu namanya sudah ter-take down itu. Jadi itu kegiatannya. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Oh, Insya Allah makin semangat nih. Ini yang sebelah kanan, giliran waktunya udah mau habis, semangat nanya. Tadi ditanyakan, boleh? Noval mana Noval? Noval, ini sini sebelah sini. Bapak yang sebelah kanan dulu. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kita akan coba jawab mungkin 2 pertanyaan, habis itu kita minta closing statement dari masing-masing ya Pak. Baik, ini pertanyaan pertama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya kepada Ustadz, bagaimana sikap kita kalau misalnya kita udah menasehati di lingkungan kerja yang mereka selalu menggibah atau menceritakan tentang yang lagi viral, tentang hoax yang nggak tahu itu benar atau salah beritanya. Kita sudah menasihati, tapi tetap juga mereka menggibah, menceritakan tentang hoax, dan kita di sekitar lingkungan itu gitu. Gimana sikap kita untuk yang udah kita nasihati tapi tetap juga mereka melakukannya? Dan juga dalam lingkungan keluarga yang terkadang kalau misalnya keluarga berkumpul sama juga, terkadang mereka selalu melakukan pembicaraan yang dari berita-berita yang lagi viral yang belum tentu benar gitu. Gimana sikap kita menasihati dengan baik dengan keluarga, bahkan keluarga lebih banyak orang tua, supaya cara kita yang baiklah menasihati supaya mereka itu enggak sakit hati gimana. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya di dalam mengingkari kemungkaran kan ada 3. Yang pertama mengingkari dengan tangan,
Di antara bentuk mengingkari dengan tangan ini adalah kekuasaan. Kalau seandainya ada orang-orang yang di bawahan kita dan kita bisa dengan kekuasaan kita, dengan kepemimpinan kita ingkari, dan dia juga enggak mau juga, kita punya kekuasaan. Kalau seandainya dia seorang pekerja kita pecat. Artinya nasihat sudah sampai ini. Tapi enggak mau juga dia terima. Itu. Kalau kita punya kekuasaan ya dengan tangan. Kemudian dengan lisan. Hanya sebatas pada nasihat. Ya, mengingat apa? Berkaitan tentang hidayah, bukan kita yang bisa memaksakan. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan bagi siapa yang dikehendaki. Allah sesatkan bagi siapa yang dikehendaki pula. Naam, itu dia. Dan kemudian yang ketiga adalah dengan hati, pengingkaran dengan hati. Lalu bagaimana ternyata ini rekan-rekan kerja kita? Ya rekan-rekan kerja kita, yang bisa kita lakukan hanya nasihat, sampaikan hujah-hujah kita ya sebaik mungkin kepada mereka. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika majelis-majelis itu dibuka kembali, kita menyingkir. Ya, kita tidak ikut nimbrung di dalamnya. Ya, keluar dari majelis tersebut, kita sudah ingkari. Kita sudah ingkari, namun mereka tetap membahas perkara-perkara yang demikian, yang menggibahi pemerintah, penguasa dan lain sebagainya, yang mereka belum paham masalah itu, maka kita hindari. Sudah kita sampaikan nasihat, kemudian kita berdoa kepada Allah agar mereka diberikan hidayah, kemudian jauhi majelis seperti itu. Ya, atau buka majelis yang lain. Ya, buka pembicaraan yang lain supaya apa? Supaya pembicaraan sebelumnya hilang. Ini salah satu solusi juga. Ya, salah satu solusi juga supaya enggak nyambung dia terus. Kita masuk, kita alihkan ke pembicaraan yang lain supaya putus gibahnya. Ya, supaya putus gibahnya. Ternyata mereka enggak bisa diberikan nasihat nih. Ya sudah, kita buat pembicaraan yang lain. Apakah tentang keluarga, tentang kerjaan atau yang lainnya. Allahu a'lam. Baik, karena waktu sudah mau mendekati azan, boleh satu pertanyaan terakhir? Boleh? Ya, abang silakan nih, yang pakai baju koko. Ya, namanya siapa? Mic-nya mana? Sudah ada. Oh, ternyata sudah ada. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Ustadz. Kita semua sudah tahu ada namanya pahala jariah. Apakah juga ada dosa jariah, Ustaz? Contohnya seperti menyebarkan konten-konten porno gitu, Ustaz. Apakah itu bisa terkena juga dosa jariah, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Apakah ada dosa jariah sebagaimana ada pahala jariah? Ada. Dosa jariah ada. Ya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan suatu jalan keburukan, baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau seandainya dia menayangkan tayangan-tayangan keburukan, kemudian di-share, disebarkan, diikuti, maka dosanya akan terus mengalir sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah di dalam kubur pun dia akan mendapatkan dosa itu. Ya, dia akan mendapatkan dosa itu, apalagi berkaitan tentang agama. Ya, apalagi berkaitan tentang agama. Dia sampaikan perkara-perkara yang memang tidak sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam, ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, kemudian diikuti oleh banyak orang. Ya, kemudian diikuti oleh banyak orang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan orang yang mengajarkan ini meninggal dunia. Dan amalannya tetap diamalkan. Ya, amalannya tetap diamalkan di dalam kubur. Ya, dosanya terus mengalir. Ya, dosanya terus mengalir. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perkara yang harus kita hindari. Ya, perkara yang harus kita hindari, jangan sampai kita menjadi tokoh orang-orang yang menyesatkan orang lain. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita menampakkan kemaksiatan di hadapan orang lain. Boleh jadi kemaksiatan yang kita tampakkan di hadapan orang lain ini menjadi apa? Menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang ingin melakukan kemaksiatan. Kita nggak sadar nih. Ya, kita nggak sadar ternyata sikap kita, perbuatan kita, kemaksiatan kita ditiru.
tiru bagaimana cara membobol berangkas kota infak misalnya. Ya, itu kan ada. Ya, itu kan ada videonya seperti itu di-share. Ya, dia dapat ilmu dari situ. Kemudian setiap aksi yang dia lakukan karena dia sudah mendapatkan ilmu dari sana, tetap dan terus dapat dosa. Ya, tetap dan terus dapat dosa, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya itu disampaikan. Ya, disampaikan kepada orang-orang yang mungkin banyak pengikutnya, banyak yang ngikuti dia, supaya apa? Supaya ya dosanya itu terputus sampai di situ saja. Ketika mereka mengamalkan enggak pengaruh kepada orang yang mengajarkan. Jadi di samping ada pahala jariah, dosa jariah juga ada. Ya, dosa jariah juga ada. Allahu a'lam. Baik, langsung kita akan, karena waktu sudah mendekati azan, mungkin penutup mungkin dari pihak Kejaksaan Negeri dulu memberikan penutup pesan buat kita semua yang hadir di sini, buat jamaah. Mungkin dari Pak Yusuf, boleh silakan Pak. Ya, terima kasih. Bukan saya menasihati, tapi yang penting gini, dari pertemuan ini ambil hikmahnya, saring sebelum sharing, itu poin pentingnya. Jadi seperti yang disampaikan Ustadz tadi, Pak Kasat, Bang Jian juga udah menyampaikan juga, ketika dapat apapun di media sosial, saringlah dulu. Saya sedikit menanggapi juga tentang media pemberitaan yang kredibel tadi yang juga disampaikan. Sedangkan di media massa aja ya, kawan-kawan semua, media massa aja kita juga tahu kan mana korannya yang kredibel kemana. Kalau saya rasa di media sosial juga kita bisa ngelihat kan, sekarang semuanya bisa dicari, siapa yang kredibel, siapa yang hoax, itu kan sejatinya bisa kita ketahui ya. Yang penting saring sebelum sharing, mungkin itu aja. Baik, itu pesannya ya dari pihak Kejaksaan, saring sebelum sharing. Kalau dari Pak Kasat, gimana Pak Kasat, mungkin bisa disampaikan pada ikhwah sekalian yang ada di sini? Ya, terima kasih. Jadi yang terakhir, jadi kaitan bijak kita bermedia, lembaga kepolisian sendiri tidak lepas daripada perguncingan tentang berita hoax. Jadi kalau boleh lihat, kita lihat itu marak juga bagaimana kepolisian yang diberitakan yang macam-macam, katanya kepolisian tidak netral atau yang lain. Saya menyatakan bahwa institusi kepolisian dalam hal ini adalah netral. Tapi kalaupun ada mungkin bukti-bukti yang kuat, para teman-teman atau para masyarakat mengetahui, melihat, jangan dipublis. Silakan laporkan, kan intinya gitu. Ada lembaga yang berwenang. Kepolisian itu bekerja tidak diawasi secara internal saja. Ada lembaga eksternal, Kompolnas, ada dari Ombudsman, ada dari ICW, banyak LSM yang mengawasi, dari DPR banyak mengawasi. Dan apabila melaporkan ada hal-hal yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dinas kepolisian, maka dikawal. Jangan melaporkan lepas begitu saja, habis itu meninggalkan, kawal laporan itu sampai dengan tuntas sehingga kita dapat penjelasan tentang kebenaran yang kita perkarakan. Ya, jadi kepolisian sendiri tidak lepas tentang pemberitaan tentang hoax ini, fitnah, gibah dan yang lain-lain. Kemudian masyarakat menjadi kontribusi besar terhadap perubahan juga kami. Kami mengakui kami juga tidak sempurna. Tapi upaya untuk mengarah kepada kesempurnaan, mendekati kesempurnaan untuk bisa bekerja dengan baik, melayani masyarakat dengan baik, melindungi, mengayomi, dan melakukan penegakan hukum ini juga upaya-upaya sudah dilakukan. Maka perlu dikawal, dikontrol. Kontrol sosial itu sangat penting. Jadi jangan tadi publis, hanya beraninya lempar ke media, habis itu lepas, tidak dikawal dengan baik. Kita harus gentle. Kalau kita pengen perubahan, ayo sama-sama kita kawal untuk bisa Polri ini bisa melayani masyarakat dengan baik. Mungkin itu, terima kasih. Baik, kalau gitu selanjutnya nasihat dari Ustadz sebagai penutup dari seluruh obrolan kita pada siang hari ini, Ustadz. Baik, sebagai penutup kita kembali kepada hadis Nabi SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang
meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sekiranya perkara berita-berita yang sampai kepada kita tidak bermanfaat bagi diri kita dan tidak bermanfaat bagi orang lain, lebih baik kita tinggalkan untuk menjaga baiknya Islam kita. Ya, baiknya Islam kita. Karena itu kaidah dari Nabi SAW. Benar-benarlah kita jaga keislaman kita dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan. Baik, jazakumullah khairan untuk seluruh narasumber kita, dan juga terima kasih untuk ikhwan sekalian yang saat ini mungkin sedang melihat di channel YouTube-nya Rasyad. Jangan lupa subscribe ya, biar nanti bisa dapat info kalau kita lagi live. Kemudian juga yang lagi nonton Instagram ya. Dan sekali lagi buat teman-teman juga ikhwan sekalian, umat yang ada di belakang, jazakumullah khairan atas kedatangannya. Jangan lupa nanti ba'da asar kita masih akan mendengarkan majelis ilmu yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang sudah hadir di sini, Ustaz Abdul Fattah Fizullah Ta'ala. Beliau sudah hadir dari tadi di depan, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, jadi buat teman-teman sekalian silakan untuk bersiap-siap untuk sholat asar. Nanti kita akan kembali lagi untuk bersama-sama hadir di